Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mempresentasikan tugas dari agenda 2, analisis isu kontemporer dari kelompok 1, golongan 3, angkatan 2, kelas P1. Baiklah, next. Untuk prioritas USG akan disampaikan oleh Ibu Sri Dini Hairani. Kepada Ibu, saya silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prioritas USG. USG yaitu metode scoring yang digunakan untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Ada 3 kasus yang kami pilih, yaitu yang pertama kasus korupsi Bansos, yang kedua kasus suap Jaksa Pinangki, dan yang ketiga adalah kasus korupsi Joko Chandra. Kasus korupsi Bansos, urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4, sehingga totalnya adalah 14. Kasus suap Jaksa Pinangki, urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth 3, totalnya 11. Dan kasus korupsi Joko Chandra, urgensinya 4, seriousness 5, dan growth-nya 4, sehingga totalnya 13. Dari total ketiga bagian kasus ini, maka kami memilih yang paling besar, yaitu kasus korupsi Bansos. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baiklah, untuk fishbone-nya akan dijelaskan oleh Pak Dr. Jalaluddin, silakan. Dari analisis dari Fishbone untuk kasus korupsi Bansos, kami mengambil 4 kelompok besar yang akan kami pecahkan lagi, yaitu dari individu, dari prosesnya, dari manajemennya, dan pengawasannya. Mungkin untuk individu akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu individu. Dari individu, faktor utama penyebabnya yaitu adanya gaya hidup. Gaya hidup yang tinggi, sehingga untuk mengikuti gaya hidup itu, sehingga terjadilah tadi korupsi. Dua, adanya jabatan. Karena adanya jabatan tersebut, sehingga mendorong terjadinya korupsi. Dan akibat dari itu, adanya sifat tamak dari individu orang tersebut. Dan selanjutnya proses akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baiklah, di proses saya akan menjelaskan. Nah, di proses ini para oknum yang ditugaskan untuk menangani kasus bansos, di sini prosesnya mereka mendapatkan free paket bonus. Jadi setiap paket bansos yang dibagikan itu mendapatkan fee-nya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua yaitu kerjasama yang tidak transparan. Nah, di sini kurangnya transparansi dalam bekerja sama, istilahnya kerjasamanya itu bersifat tertutup gitu. Berikutnya adalah manajemen yang akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Baik, yang selanjutnya adalah manajemen. Mengapa manajemen menjadi salah satu faktor penyebab korupsi bansos yang terjadi saat ini? Jadi disebabkan oleh adanya kelemahan dalam sistem peraturan undang-undangan di negara kita, sehingga mengakibatkan korupsi dianggap menjadi hal yang lumrah. Selain itu juga menyebabkan hukuman korupsi tidak menakutkan kembali, sehingga kasus korupsi marak untuk di daerah kita. Untuk selanjutnya mengenai pengawasan akan disampaikan oleh kawan kita selanjutnya. Baik, untuk pengawasan saya untuk dalam selanjutnya saya sedikit akan menjelaskan dalam pengawasan kenapa bisa sampai terjadinya kasus korupsi. Dalam fungsi pengawasan ini memang dalam sangat urgensi. Karena apa? Tanpa pengawasan kita juga dalam penyaluran bantuan itu agak
harus supaya kemungkinan korupsi itu agak diperkecil. Jadi di sini itu ada data yang tidak dievaluasi sehingga mengakibatkan penyaluran dana yang tidak akurat ya. Ini tuh. Baik. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Arani. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi setelah kita mendapatkan masalah, maka kita menganalisis masalah. Kemudian yang terakhir ini adalah kita mencari alternatif, yaitu pemecahan masalah dari masalah kita yang tadi, yaitu adalah korupsi dana bansos. Yang pertama itu dari faktor individunya, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan kesadaran hukum. Akan adanya hukum yang ada di Indonesia ini, mungkin ke sebagian orang itu tidak mengerti atau tidak paham ataupun semena-mena mengenai hukum. Jadi mereka nggak pedulilah, yang penting nggak peduli masalah hukum, yang penting korupsi saja. Nah, kemudian yaitu adalah penanaman budaya malu. Ya, jadi harus ada rasa malu ya. Jadi kalau misalnya ada rasa malu, ada rasa iman dan takwa, ada kesadaran hukum, maka itu insya Allah tidak akan terjadi korupsi, yaitu dari faktor individunya kita sendiri. Kemudian yang kedua dari faktor manajemennya, yaitu adalah penguatan dari hukum pidana, yaitu sama seperti tadi, dari individunya sendiri, kemudian dari manajemennya, dan kemudian yaitu dalam faktor dari prosesnya, yaitu ada transparansi kerjasama. Jadi ada kerjasama yang transparan bagi setiap kegiatan apapun itu. Kemudian yaitu adalah mengenai pengawasan, faktor yang terakhir yaitu pembentukan tim pengawas khusus. Misalnya ada tim khususnya untuk mengawasi dana bansos itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Baiklah. Demikianlah presentasi dari anggota kelompok kami. Saya sebagai moderator minta maaf jikalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta di stop dulu. Oke, baik. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat kelompok P1, P1 ya, atas prestasinya sangat luar biasa begitu ya. Jadi alternatifnya itu